Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, terutama mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 10 di SMK Harapan Bangsa, jurusan farmasi, TLM, dan akuntansi. Baiklah, kita menyambung pada pertemuan yang minggu lalu, masih berkait tentang materi iman kepada malaikat. Di sini ada definisi. Di sini ada tentang definisi dari malaikat. Di sini siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah SWT yang tercipta dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, tidak pula tidur, dan tidak berjenis kelamin. Mereka adalah alam lain yang berdiri sendiri dan berbeda fisik dan jasadnya. Allah SWT telah menciptakan malaikat dari cahaya. Ini Rasulullah SAW telah bersabda, lakum usifa mimma adamu wa khuliqa narin mimma riji min jannu wa khuliqa nurim minal malaikatu khuliqa. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari bara api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Jadi lantas apa pekerjaan mereka, yaitu malaikat? Mereka mengurus alam semesta ini dengan sesuai irodah dan masyiah atau kehendak Allah SWT. Dia mendayagunakan malaikat, Allah SWT mendayagunakan malaikat untuk melaksanakan perintahnya. Jadi bukan Allah tidak sanggup ya, karena untuk melaksanakan malaikat itu untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Bukan karena Allah tidak sanggup mengurus semuanya, tapi Allah menciptakan malaikat untuk mengurus. Jadi agar rasa patuh malaikat terhadap Allah SWT, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengurus alam semesta, untuk memperdaya gunakan para malaikat tersebut. Dan para malaikat tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sini ada di surat An-Nahl ayat 49 sampai 50 yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat. Sedang mereka atau para malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Allah SWT, Tuhan mereka yang di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, itu mengenai para malaikat. Dan di surat Al-Anbiya ayat 27-28, para malaikat itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yaitu malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridai Allah SWT. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah SWT. Nah, pengertian iman kepada malaikat. Jadi pengertian iman kepada malaikat meyakini keberadaannya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki wujud, sifat, dan tugas berbeda-beda dengan manusia. Nah, di sini, dan kita juga selaku umat Islam mengimani di antara mereka ada yang bertugas menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ada yang bertugas menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail. Ada yang bertugas meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Sedangkan malaikat yang bertugas mencabut nyawa, yaitu malaikat maut dan para pembantunya. Ada juga yang bertugas menjaga manusia dan mencatat amal-amal mereka. Ada yang bertugas menanyai di ahli kubur atau di alam kubur, yaitu malaikat munkar dan nakir ketika kita di alam kubur. Nah, malaikat munkar dan nakir tersebutlah yang menanyai kita.
Ada yang bertugas menjaga surga dan ada juga yang menjaga neraka. Malik menjadi pemimpinnya. Dan di antara mereka ada juga yang bertugas memikul arasy dan sebagainya. Nah, di sini dalil tentang, nah sebentar. Ini hurufnya tidak kelihatan. Harus hitam kali. Nah, kuning kah? Nah, dalil nakli tentang beriman kepada malaikat di surat Al-Baqarah ayat 285. Bentar, ini hurufnya tidak kelihatan. Boleh juga. Nah, apa hitamkah? Sebentar, ini. Nah, di sini yang artinya surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pun orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi amantu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri. Nah, sifat-sifat malaikat dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Fatir ayat 1. Jadi segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan di dalam agama Islam ada 10 malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Dari banyak malaikat yang ada di dunia dan akhirat. Yang tidak kita ketahui yaitu antara lain malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, dan malaikat Malik, serta malaikat Ridwan. Di sini ada tugasnya masing-masing. Nah, sedangkan malaikat Jibril, tentang malaikat Jibril, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Jadi nama lain Ar-Ruh Al-Amin, bisa juga disebut Roh Kudus. Nah, itu malaikat Jibril namanya. Dan sini hurufnya tidak jelas. Diwarnain aja dulu. Apakah harus hitam? Pembantu malaikat. Nah, di sini tentang dua malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, di samping kita ini ada malaikat Rokib, malaikat Atid yang mencatat setiap perbuatan langkah kita. Nah, di sini jaga surga. Nah, di sini ada sesuatunya. Nah, sifat-sifat malaikat terdiri dari pasti selalu patuh, tidak sombong, tidak memiliki nafsu, dan selalu bertasbih. Jadi malaikat itu selalu tasbih, selalu beribadah kepada Allah. Jangan di rumah-rumah kita biasanya ada yang disebut malaikat rahmat, itu yang selain dari malaikat yang 10. Makanya di rumah kalau misalnya ada harus selalu bersih, karena malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang kotor, yang ada binatang-binatang yang haram. Nah, malaikat rahmat enggan. Makanya di rumah itu selalu dihiasi dengan bacaan-bacaan Quran, kaligrafi, dan sebagainya. Karena insya Allah sama kita masih berbuat kebajikan dalam rumah, insya Allah malaikat rahmat akan senang tinggal di rumah kita. Jadi rumah kita selalu akan dirahmati Allah oleh Allah SWT melalui malaikat rahmatnya. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, di sini nggak ada kesalahan, ada malaikat. Nih. Malaikatnya
Orang musyrik mengatakan malaikat itu perempuan, padahal nggak ada malaikat perempuan. Malaikat itu tidak berjenis kelamin dan mereka bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang Allah kehendaki. Seperti itu. Nah ini tempat-tempat yang tidak disukai malaikat adalah yaitu malaikat tidak akan mendatangi tempat atau rumah tersebut dan ada. Jadi tempat yang di dalam terdapat anjing, kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan keamanan yang bisa di luar rumah di gerbang, nah itu nggak masalah. Tapi kalau di dalam rumah, anjing-anjing yang liar yang itu tidak bisa. Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah tersebut dan tempat yang terdapat patung atau gambar. Tempat yang di dalamnya ada seorang muslim yang mengancungkan dengan senjata terhadap saudara sesama muslim, bertikai, ribut mulut sama saudara. Nah, malaikat rahmat nggak akan mau. Tuh, tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Nah, makanya rumah itu harus bersih, rapi, bersih intinya. Tidak bau, tidak jorok di rumah. Kayak kotoran-kotoran di rumah itu yang dibersihkan. Karena insya Allah malaikat rahmat itu akan selalu ada di rumah. Jadi kesemuanya itu berdasarkan dari dalil dari hadis sahih yang dicatat oleh para imam. Di antaranya adalah Ahmad, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Nah, sini ada satu riwayat, ketika malaikat Jibril pun enggan untuk masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, suatu ia berjanji ingin datang ke rumahnya. Dikarenakan ada seekor anak anjing di bawah tempat tidur, malaikat rahmat pun tidak akan mendampingi sesuatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan atau memelihara anjing. Ya, seperti itu. Kecuali yang tadi tuh, anjing yang untuk berburu, mana-mana tadi. Anjing untuk berburu atau menjaga keamanan, pertahanan dan berburu. Nah, kecuali anjing-anjing tersebut nih. Kecualian. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. Nanti selanjutnya materi akan di buku paketnya, dipelajari selengkapnya tentang bab malaikat-malaikat. Jadi khususnya pengertian tentang malaikat, kita selaku umat Islam pada umumnya sudah mengetahui, mungkin dari pelajaran di SD atau dari tingkat TK pun udah dikasih tahu tentang malaikat-malaikat Allah SWT. Jadi untuk menikmatinya, makanya kita harus bersikap baik, menjaga akhlakul karimah, tata cara, bahasa, dan sopan santun. Karena semua perbuatan baik buruk kita ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.